Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Faya ayyuhal mustami'un rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap amalan yang kita lakukan akan sangat besar pahalanya. Maka ini sesuatu yang kita syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Ramadan tahun depan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beribadah pada bulan Ramadan. Jadi mari kita maksimalkan di penghujung Ramadan ini untuk benar-benar totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang sikoh menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk dari umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh. Semua aspek kehidupannya telah diuji, telah dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita bisa mengadakan kajian kembali. Adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shaumu nisfus sabri." Sesungguhnya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Kita tahu Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah. Mentarbiyah diri kita menjadi lebih disiplin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya kita bisa berpuasa, agar kiranya kita bisa salat malam, maka Ramadan ini dilatih, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, 1 bulan penuh kita mendirikan salat malam, agar kiranya kelak ketika kita keluar dari bulan Ramadan terjadi kebiasaan dalam diri kita, menjadi salah satu sunnah kebiasaan diri kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar sempurna dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ternyata bulan Ramadan ini menjadikan, mentarbiyah, mendidik diri kita akan menjadi manusia yang lebih sabar, menjadi manusia yang lebih sabar menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Kenapa? Ya kita sabar di bulan Ramadan ini, bersabar dari sesuatu yang telah Allah halalkan kepada kita. Gorengan yang ada di rumah kita, mungkin cendol atau es, segala es yang ada, tapi kita sabar untuk tidak memakannya, tidak meminumnya sampai betul-betul nanti terdengar suara adzan. Ini merupakan tarbiyah yang luar biasa. Ketika yang halal saja mampu kita bersabar darinya, seharusnya
dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya bisa lebih sabar. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya puasa ini merupakan separuh dari kesabaran. Terlebih lagi para pendengar sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu juga ternyata memiliki banyak sekali keutamaan. Dan keutamaan yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah pahala orang yang sabar itu adalah pahalanya tanpa batas. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, di akhir ayatnya, dalam potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ternyata bagi orang-orang yang mampu bersabar, ternyata balasan bagi mereka adalah bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Ini ternyata sama dengan pahala puasa itu sendiri. Ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, di dalam hadis Qudsi Allah SWT berfirman, "Kullu amali bini Adam yudha'af hasru amsalihha ila sab'umi'ati di'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi ini, yaitu setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasan pahala kepada mereka. Ternyata dalam puasa ini tidak ada nominal bilangan pahalanya. Ketika sholat kita, ketika sedekah kita, ketika membantu orang lain atau ibadah yang lainnya, itu Allah berikan kabar gembira, pahalanya Allah kalikan sampai 700 kali lipat. Tapi ternyata untuk puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surprise dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pahalanya tidak ada batasnya. Makanya ketika kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ternyata tidak ada hitungannya. Ditambah lagi kesabaran yang kita miliki, kesabaran untuk tidak memakan sesuatu padahal halal bagi kita, ini juga merupakan pahalanya yang luar biasa. Kemudian keutamaan kedua, orang yang mampu bersabar, yaitu adalah akan mendapatkan ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat, di penghujung-penghujung ayat, wallahu ma'as sabirin. Kemudian juga Allah ada sebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, maka sabar ini memang sesuatu yang sulit, tapi hasil yang didapatkan dari dari berlaku sabarnya adalah sesuatu yang amat luar biasa manisnya. Maka keutamaan yang kedua, ketika kita bersabar, maka balasannya adalah akan mendapatkan ma'iyatullah. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan sabar adalah sabar merupakan kunci dari kebaikan. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana luar biasanya urusan orang-orang beriman. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang kafir yang bersabar, mereka tidak ada akan dapat pahala dari Allah. Tidak ada ketaajuban dalam ibadah mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya itu baik. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian in asabahu sarra syakara fakana khairun lahu. Kata Rasulullah SAW, ketika dia orang mukmin itu tertimpa satu yang mendapatkan kelapangan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fasyakara, kemudian dia bersyukur kepada Allah, fakana khairun lahu, maka kelapangan atau nikmat yang Allah berikan akan menjadi baik baginya. Seterusnya, wa idza asabahu dharra, dan orang beriman ini ketika ditimpa satu kesempitan, musibah, fasabara, maka dia bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, fakana khairan lahu, dan musibah itu pun akan menjadi baik baginya. Inilah luar biasanya
bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata setiap aktivitasnya, setiap keadaannya akan menjadi baik dan tidak ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya letak dari keberkahan harta yang kita punya adalah dari syukur atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah tambah kenikmatan kepada beliau, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Firaun yang telah Allah berikan kemudahan harta, kemegahan dalam wibawanya, tahtanya, tapi ternyata tidak mau bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, bahkan dia kafir kepada Allah, maka Allah SWT akan hinakan dia sampai hari kiamat, sampai jasadnya Allah selamatkan. Di dalam surah Yunus Allah sebutkan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, yaitu hari tenggelamnya mereka, kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau. Begitu juga ketika kita mengalami musibah dari Allah SWT, kesempitan, kemiskinan, atau apapun bentuknya yang menyempitkan hati kita, maka jalan keluar dari Rasulullah SAW adalah sabar. Ketika kita sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita akan mendapatkan kebaikan, fakana khairan lahu, dan kesabaran itu akan menjadi baik baginya. Para pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan sabar itu ada 3. Yang pertama, ini tingkatan yang paling tinggi, yang pahalanya paling banyak, yaitu apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan ini merupakan tingkat sabar yang paling tinggi. Kenapa? Kita ketika melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul menghadirkan kesabaran. Kita puasa di bulan Ramadan, dari mulai terbitnya matahari waktu sahur sampai terbenamnya matahari waktu maghrib, kita sabar dalam ketaatan. Kita tidak, padahal ketika kita mau minum saja di rumah, masuk ke dalam rumah kita, kemudian kita makan apa yang ada di dalam rumah, kemudian ketika kita keluar kita keringkan bibir, kita pucatkan muka, bisa, tidak ada yang tahu, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita bersabar, kita tetap menunggu. Jam itu akan menunjukkan sampai jam 6:30 kalau di daerah Langkat. Begitu juga ketika kita berdiri dalam salat qiyamul lail, tarawih yang kita tahu jumlah rakaatnya itu banyak, 11 rakaat. Ada saudara kita yang 20 rakaat, ada saudara kita sampai 36 rakaat. Mereka sabar untuk berada di dalamnya. Tidak ada ketika mungkin imamnya panjang bacanya, kemudian tiba-tiba dia kabur ke belakang, dia keluar dari masjid untuk meninggalkan. Tidak, dia ikut sampai selesai, ya, sampai istiqomah mungkin. Ya, ini merupakan kesabaran yang luar biasa. Walaupun dalam hatinya mungkin ada perasaan sedikit ya kesal atau kakinya mulai kesemutan, ini biasa. Maka kita harus latih kesabaran dalam ketaatan ini. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ini juga merupakan, ini di bawah tingkatan yang pertama, dan ini juga pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersabar. Yang biasanya mungkin kalau di luar Ramadan mulut kita asam kalau tidak menggibahi saudara, tangan kita pegel kalau tidak menzolimi saudara kita, mulut kita tidak akan nyaman kalau tidak mencibir tetangga kita. Maka di bulan Ramadan ini kita sabar. Ketika ada saudara kita, ada teman kita yang biasa kita menggibah dengannya, ketika bertemu pasti gibah, maka hindari bertemuan dengan mereka. Makanya para ulama itu menyibukkan diri mereka ketika bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran, bukan untuk yang lainnya. Sehingga para ulama kita tahu ada yang menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali, 30 kali. Luar biasa. Kenapa? Untuk agar kiranya lisan yang dia gunakan di bulan Ramadan itu bukan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dikata sabar itu adalah yaitu sabar dalam musibah. Ini tingkatan yang paling rendah dalam kesabaran. Tapi walaupun bagaimanapun juga memiliki pahala yang besar. Kenapa? Karena ketika sabar dalam musibah sudah tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau dia bersabar. Ketika dia sakit, maka dia mau tidak mau harus bersabar. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi yang harus kita pahami adalah ketika kita ditimpa musibah, kesabaran itu berlaku ketika pada pukulan pertama. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan seorang wanita yang sedang menangis di depan kuburan anaknya yang baru meninggal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapanya di belakang. Kemudian Rasul mengatakan, wahai saudariku, bersabarlah atas musibah yang telah Allah timpakan kepadamu. Maka wanita ini tanpa menoleh ke belakang mengatakan, iya, musibah ini tidak tertimpa kepadamu, makanya engkau bisa berbicara seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlalu meninggalkan perempuan ini. Kemudian ada sahabat yang menegurnya, wahai fulana, wahai saudariku, tahukah engkau siapa tadi yang menegur yang di belakangmu? Tidak, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita ini terkejut, kemudian dia merasa bersalah dan menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-sabru fi sodamatil ula, sesungguhnya kesabaran itu ada pada pukulan pertama. Di situ kita diuji harus sabar. Ketika di awal datang musibah itu, di situ kita diuji harus bersabar. Bukan setelah 3 hari, ya tunggu dulu setelah 3 hari atau seminggu baru sabar. Tidak. Ya, kalau sudah 3 hari sudah selesai. Sedihnya itu sudah mulai agak surut. Seorang suami pun ketika ditinggal mati oleh istrinya 3 hari itu, di hari keempat sudah mikir nyari yang selanjutnya. Jadi kesedihan sudah mulai berkurang. Makanya kita dituntut untuk sabar ketika musibah ini adalah pada pukulan pertama ini. Ya, maka ini tingkatan sabar. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi manusia-manusia yang sabar di bulan Ramadan. Dengan latihan, dengan tarbiyah Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Ista'inu bis sabri was shalah. Maka minta pertolonganlah kepada dengan sabar dan salat. Maka para jamaah, para kaum muslimin, para pendengar sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah Ramadan kita keluar menjadi hamba yang telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi generasi orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.